Sempat ditutup total dan buat ricuh, kini pria di bawah usia 50 tahun dilarang masuk Masjid Al-Aqsa. Kabar terbaru mengenai sebuah aksi penembakan di sekitar wilayah Masjid Al-Aqsa pada tanggal 14 Juli lalu sekali lagi membuka tabir atas betapa dalamnya isu politik Israel dan Palestina. Dua petugas keamanan Israel yang berjaga-jaga di kawasan Masjid Suci di kota tua Yerusalem ini tewas ditembak oleh 3 orang Palestina. Penembak akhirnya juga tewas ketika melarikan diri. Akibat peristiwa yang terjadi di hari Jumat tersebut, pemerintah Israel langsung menutup Masjid Al-Aqsa dan membatalkan ibadah sholat Jumat. Sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, langkah Israel menutup dan meningkatkan prosedur keamanan Masjid Al-Aqsa langsung mendapat kecaman keras dari berbagai negara dan pemimpin dunia. Pasalnya, langkah tersebut dinilai menyalahi status quo yang menyepakati hak umat muslim untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Penutupan yang berlangsung selama 2 hari itu adalah yang pertama kali sejak tahun 1969. Jelas saja banyak umat muslim yang tidak terima. Bagi yang belum tahu perkembangan terakhirnya, yuk simak ulasannya berikut. Setelah ditutup selama 2 hari, Masjid Al-Aqsa kembali dibuka, tetapi dengan pengamanan maksimal. Belum cukup, ada perkembangan baru, yaitu pria di bawah usia 50 tahun dilarang masuk ke Masjid Al-Aqsa. Setelah sempat ditutup selama 2 hari sejak peristiwa penembakan 14 Juli 2017, Masjid Al-Aqsa memang dibuka kembali, tetapi masjid bersejarah ini dibuka dengan pengamanan ekstra ketat dari pemerintah Israel. Dari penambahan hingga 3.000 personil hingga pemasangan metal detektor di gerbang masuk. Beberapa pihak khawatir bahwa langkah ini nantinya bisa dimanfaatkan pemerintah Israel untuk mengambil alih Masjid Al-Aqsa sepenuhnya. Masjid paling penting ketiga bagi umat muslim sedunia setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ini memang dikelola bersama oleh pemerintah Israel dan Yayasan Islam Waqf dari Yordania. Kesepakatannya selama ini hanya umat muslim yang boleh beribadah di dalamnya, sementara pengikut Yahudi di Israel punya hak berkunjung. Maka dari itu, penutupan dan pengamanan ekstra ketat Masjid Al-Aqsa langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak. Belum cukup hanya itu, kebijakan terbaru Israel pada tanggal 21 Juli yang menerapkan larangan masuk bagi pria di bawah umur 50 tahun juga dianggap justru memperkeruh situasi. Konflik yang akar permasalahannya sangat dalam ini memang tak bisa langsung dicari solusinya sekarang juga. Banyak yang berharap paling tidak kondisi ini bisa cepat kembali stabil. Situs bersejarah yang dianggap suci oleh 3 agama besar dunia ini dipenuhi aksi demonstrasi, kekerasan dan bentrok dalam kurun sepekan terakhir. Belum lagi adanya penangkapan terhadap Mufti Agung Masjid setempat, Muhammad Ahmad Hussein, yang membuat kemarahan demonstran memuncak. Bahkan menurut media lokal Palestine Man, sudah ada paling tidak 1 korban tewas dari kalangan demonstran. Meski mendapat kecaman keras, sejumlah pemimpin dunia juga turut menyerukan kedua belah pihak yang bertikai untuk saling menahan diri supaya situasi tidak bertambah parah. Berikut pernyataan resmi dari berbagai pemerintah negara. Yang pertama adalah dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwasanya status quo dianjurkan untuk segera dikembalikan. Yang kedua dari Yordania yang juga ikut mengelola Masjid Al-Aqsa yang mengatakan bahwa agar berusaha tetap tenang dan untuk segera mengembalikan keamanan dan stabilitas. Yang ketiga adalah pemerintah kita yang mengatakan bahwa dalam kaitan ini Indonesia mendesak Israel untuk tidak mengubah status quo komplek Al-Aqsa dan agar Masjidil Al-Aqsa dan The Dome of Rock tetap sebagai tempat suci untuk dapat diakses bagi semua umat muslim. Menurut juru bicara Kemenlu Armanata Nasir sebagai dilaporkan Kompas,
Konflik ini emang rumit banget ya guys. Kabarnya sih PBB akan segera mengadakan konferensi internasional. Dan untuk membahas masalah ini, ya semoga aja bisa cepat terlihat titik terangnya deh. Sekian dari informasi terbaru dari Masjid Al-Aqsa. Jangan lupa like, subscribe, dan share.